Video ini akan ngebahas rekomendasi tablet harga 3-4 jutaan buat Ramadan 2026. Yo guys, Sero Gadget bersama Rakrisna di sini, dan kali ini kita akan kembali memberikan rekomendasi tablet di harga 3-4 jutaan ya, 3-4 jutaan buat Ramadan tahun ini. Seperti biasa ya, kita akan langsung ngasih 5 rekomendasi aja yang karena ini 3-4 jutaan pastinya harganya juga akan variatif. Jadi kalau kamu masih punya budget di 3 jutaan kecil, tenang aja, ada pilihannya. Dan kalau kamu udah punya budget lebih di 4 jutaan juga ada pilihannya. So pastikan simak videonya atau gunakan chapter yang udah kami sediakan. Oke, terima kasih dan langsung aja kita mulai dari tablet yang pertama. Tablet 3-4 jutaan terbaik yang pertama adalah Infinix Xpad 20 Pro. Ini adalah satu-satunya tablet 3 jutaan yang udah support SIM card 4G pada list kali ini. Tentunya dia jadi pilihan pas kalau kamu butuh fitur SIM card ini. Selain itu, dengan harga 3,1 jutaan per video ini kita rekam, tablet ini udah memberikan spek yang tergolong mumpuni. Chipsetnya pakai MediaTek Helio G100 Ultimate dengan grafis Mali G57 MC2, RAM-nya 8GB LPDDR4X dan storage-nya 128GB UFS 2.2. Dengan kombinasi tersebut, Xpad 20 Pro ini bisa menghasilkan skor kisaran 517 ribuan poin di Antutu versi 10. Ini artinya dia udah lancar buat streaming YouTube, browsing, sampai gaming tipis-tipis kayak Mobile Legends. Nah, kalau soal layar, Xpad 20 Pro ini juga membawa layar yang tergolong lega. 12 inch IPS beresolusi 2K dengan tingkat kecerahannya di 450 nits dan refresh rate-nya di 90 Hz. Layar ini tentunya udah enak buat nonton film ataupun scrolling. Cuman kalau kita pakai buat di luar ruangan atau outdoor, ini bukan layar yang terbaik di kelasnya. Cuman kalau soal baterai, dia udah cocok banget lah buat pemakaian outdoor. 8000 mAh dengan fast charging 18 watt. Terus dia juga punya ketipisan yang tipis ya, namanya juga ketipisan, di 6,58 mm dengan bobot yang nggak begitu berat juga di 545 gram. Untuk kamera sendiri, Xpad 20 Pro punya 8 MP kamera belakang dan 5 MP kamera depan. Dia juga udah support slot micro SD. Jadi kalau soal upgrade storage, ini tentunya udah aman lah ya. Tablet 3-4 jutaan terbaik yang kedua adalah Samsung Galaxy Tab A11 Plus. Kalau kamu lagi nyari tablet performa kencang di harga 3 jutaan kecil, Tab A11 Plus ini adalah jawabannya. Yes, dia ditenagai chipset terbaru dari MediaTek MT8775 yang bisa mencapai skor 862 ribuan poin di Antutu versi 11. Salah satu yang tertinggi di kelas 3 jutaan cuy, untuk tablet tentunya. Otomatis jadi bisa buat diajak kerja yang lebih berat seperti editing di CapCut atau mainin beberapa game kekinian. Cuman kalau kita ngomongin RAM dan juga storage-nya, dari segi kapasitasnya ya tergolong biasa aja. 6GB RAM dan storage 128GB. Yang menarik, tipe storage-nya ini udah UFS 3. Yes, bukan 2.2 melainkan UFS 3 yang tentunya akan lebih kencang lagi. Beralih ke layarnya, Galaxy Tab A11 Plus ini membawa layar berukuran 11 inch dengan panelnya PLS ya yang udah setara IPS. Resolusinya juga lumayan tajam di Full HD Plus dengan refresh rate di 90 Hz. Well, udah oke lah ya buat nonton film atau entertainment. Kalau mau maraton Netflix, ada baterai 7040 mAh yang siap menemani hingga beberapa jam. Ngecasnya juga lumayan cepet ya, karena ini udah mendukung fast charging hingga 25 watt. Nah, untuk ergonomisnya sendiri, tablet ini punya bobot yang tergolong ringan untuk kelas tablet 11 inch. 482 gram dengan tebal 6,9 mm. Kamera belakangnya 8 MP dengan kamera depannya di 5 MP. Dan sayangnya dia masih Wi-Fi only. Tapi tenang, soal opsi upgrade dia masih punya slot micro SD. Tablet 3-4 jutaan terbaik selanjutnya adalah Huawei MatePad 11,5. Naik ke harga 4 jutaan kecil, kita punya tablet produktivitas andalan dari Huawei. Yes, dia terkenal dengan ekosistemnya yang udah mirip-mirip laptop seperti adanya WFF Office yang udah mirip Microsoft Word, dukungan aksesoris seperti keyboard dan juga pensil, serta software yang udah optimal.
Secara performa pun, Huawei memang sepertinya ngedesain tablet ini buat kebutuhan produktivitas ya. Pasalnya kalau buat gaming ya nanggung, tapi kalau buat kerja udah mumpuni banget. Chipsetnya pakai Snapdragon 7 Gen 1 dengan Adreno 644, RAM-nya 6GB, dan storage-nya 128GB. Kita belum nemu info resmi soal jenis storage-nya, tapi dari beberapa sumber itu ada yang bilang dia sudah menggunakan tipe storage UFS. Ya jelas sih, kalau eMMC 4 jutaan sih kayak kurang banget gak sih? Ini udah UFS sih harusnya. Cuman sayang, tablet ini nggak punya slot micro SD. Jadi kita harus puas dengan storage 128GB-nya yang menurut gue pribadi sih agak pas-pasan ya. By the way, untuk skor AnTuTu versi 10-nya udah nyentuh di kisaran 673 ribuan poin. Lanjut ke layar. MatePad 11,5 membawa layar 11,5 inch IPS 2,2K dengan tingkat kecerahannya di 420 nits dan refresh rate-nya yang udah enak nih, 120 Hz. Definisi layar yang udah enak buat kerja, nonton film, ataupun scrolling. Dibawa ke cafe pun enak karena bobotnya yang nggak berat-berat banget di 499 gram dengan ketipisan di 6,85 mm. Kameranya udah lumayan nih, 13 megapiksel f1.8 di bagian belakang dan 8 megapiksel f2.2 di bagian depan. Nah kalau soal jaringan, sayangnya dia WiFi only ya. Tablet 3-4 jutaan terbaik selanjutnya adalah Poco Pad M1. Di harga 4,2 jutaan, tablet ini beneran cocok buat kamu yang literally butuh tablet dengan baterai monster. Bayangin aja, kapasitasnya udah tembus 12.000 mAh, yang mana ini paling badak di video ini. Jadi bisa banget buat nemenin kamu mabar atau kerja seharian tanpa pusing nyari colokan. Jeroannya juga nggak main-main. Dia pakai chipset Snapdragon 7S Gen 4 dengan GPU Adreno 810. Skor AnTuTu versi sebelumnya aja udah tembus di 798 ribuan poin. Ini adalah performa yang beneran sat-sat buat hajar MLBB ataupun multitasking. RAM-nya udah cukup lega juga di 8GB LPDDR4X dengan storage yang kencang UFS 2.2 dengan kapasitas 256GB. Kalau masih dirasa kurang, masih ada slot micro SD buat nambah penyimpanan. Beralih ke layar, Poco Pad M1 bawa panel 12,1 inch IPS 2,5K yang visualnya udah enak buat dipandang. Refresh rate-nya juga udah tergolong mulus ya, 120 Hz, dan juga untuk tingkat kecerahannya lumayan oke juga buat dipakai di outdoor dengan tingkat kecerahan di kisaran 600 nit. Nah, pas lagi maraton film, pengisian 33 watt Type-C-nya juga udah lumayan buat ngisi baterai jumbo. Memang secara ergonomis dia yang paling berisi dengan berat 610 gram. Hal yang tergolong wajar mengingat baterai dari tablet ini ya beneran jumbo banget. Untungnya dari segi ketipisan ya dia masih bisa menjaga ketipisannya di kisaran berapa? Ya 7,5 mm. Kamera belakangnya 8 megapiksel f2.0 dan kamera depannya 8 megapiksel f2.28 yang udah cukup oke lah buat meeting online. Cuman sayangnya untuk konektivitas dia masih WiFi only. Tablet 3-4 jutaan terbaik yang terakhir adalah Infinix Xpad Edge. Nah, buat kamu yang lagi nyari tablet dengan layar paling jumbo, udah kayak laptop gitu ya, ini adalah jawarannya. Yes, Infinix udah berani kasih layar yang ukurannya setara laptop, 13,2 inci. Gak cuma gede, kualitasnya juga bersaing dengan laptop-laptop yang harganya bahkan belasan juta. Panelnya udah IPS dengan resolusi yang udah tergolong tajam juga di 2,4K dan juga tingkat kecerahan yang oke-oke aja sih di 400 nits. Screen to body rasionya pun gokil cuy, tembus 88,1% yang artinya bezelnya ini akan kelihatan sangat tipis. Sayangnya refresh rate-nya standar sih di 60 Hz aja. Nah, jumbo-jumbo gini bobotnya udah tergolong ringan coy. Bayangin aja guys, tablet rasa laptop ini bobotnya cuma 588 gram dengan ketipisan cuma 6,19 mm. Auto enak buat dibawa ke kafe, kampus, ataupun kantor kesayanganmu.
Nah, bicara soal jeroan, XPad Edge ditenagai chipset Snapdragon 685 dengan GPU Adreno 610. Nah, untuk skor AnTuTu versi 11-nya ada di kisaran 504 ribuan poin. Memang secara performa sih agak kurang ya, mengingat ini adalah tablet 4 jutaan. Tapi buat kebutuhan produktivitas seperti ngetik, ngegambar, atau sekedar maraton film, ya ini udah oke lah. Apalagi RAM-nya lega 8GB dengan storage 256GB UFS 2.2. Kita juga masih bisa upgrade storage-nya karena dia masih punya slot micro SD. Untuk dayanya sendiri, tablet ini dibekali baterai 8000 mAh yang sayangnya pengisiannya masih lumayan terbatas di 18 watt Type-C. Untuk kameranya standar tablet aja, ada kamera 8 megapiksel f2.0 di bagian belakangnya dan kamera 8 megapiksel f2.2 di bagian depan, alias ya kamera selfie-nya. Nah, buat poin plusnya, dia udah support SIM card 4G. Yo guys, itu dia rekomendasi tablet harga 3-4 jutaan buat Ramadan tahun 2026. Nah, list lengkap dari 5 tablet tadi bisa kalian temukan aja di keranjangnya YouTube Shopping ya. Dan di sana juga kalian bisa menemukan kalau ada ya. Ini kan Ramadan, mungkin ada. Kalau ada promo juga harusnya akan muncul di sana. So pastikan kalian cek aja keranjangnya untuk temukan promo dan pastinya harga terupdate per video ini kalian tonton. Nah, kalau kalian masih punya masukan, pertanyaan atau apapun, silahkan drop juga di kolom komentar ya. Terima kasih buat yang sudah nonton dan like kalau kalian suka, ya, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu di video berikutnya. Habis ini asik guys, karena kita akan ngebahas rekomendasi laptop ya. Tunggu aja. Bye.